Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan anak-anakku sekalian materi selanjutnya dari pelajaran perencanaan produksi massal untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan tentang perencanaan produksi massal oleh saya Muhammad Irfan, SPD. Baik, adapun tujuan pembelajarannya yang kita capai yaitu memahami perencanaan produksi massal, memahami fungsi perencanaan produksi, kemudian memahami faktor-faktor produksi, memahami sistem produksi, dan memahami perancangan produk. Oke. Baik, ada materinya, itu perencanaan produksi massal, fungsi perencanaan, faktor-faktor produksi, sistem produksi, dan perancangan produk. Jadi kita akan bahas satu persatu dari materi. Ini ada 5 materi ya, tapi secara garis besarnya saja. Baik, kita mulai dari perencanaan produksi. Jadi perencanaan produk atau perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan untuk menindaklanjuti sampai produk itu diperkenalkan di pasaran. Jadi sebelum membuat satu produk tentunya butuh yang namanya perencanaan. Tanpa perencanaan tentunya pasti akan mengalami kendala dan sehingga produksi tersebut akan bisa gagal tentunya. Kemudian perusahaan harus memiliki strategi apabila produknya gagal dalam pemasaran. Ya, mungkin dalam hal ini perlu promosi yang bagus, perlu distribusi yang bagus pula, mengenai harga dan sebagainya. Itulah bagian dari sebuah perencanaan yang harus dimiliki apabila produknya itu ingin laku di pasaran, ya. Kemudian selanjutnya apa sih fungsi perencanaan produksi itu? Jadi fungsinya yang pertama adalah menjamin rencana penjualan terhadap strategi perusahaan, ya. Jadi dengan adanya fungsi ini sehingga penjualan produk kita itu akan berhasil. Ya, kemudian yang kedua, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Jadi ini juga dari perencanaan produksi ini tentunya bisa jadi alat ukur. Kita bisa mengetahui, oh sekian produk saya dalam satu bulannya, sekian yang laku, sekian untuk bulan ini, sekian untuk bulan depan perencanannya apa gitu kan. Kemudian menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi dan penyelesaian. Jadi kalau produknya itu sudah laku banyak dan sebagainya dan sudah tersalurkan sehingga bisa menyesuaikannya. Oh sekian yang dibutuhkan daerah ini sekian ya. Kemudian yang keempat adalah memonitor hasil produksi secara aktual. Ini juga kita bisa melihat istilahnya bisa melakukan monitoring hasil produksi secara aktual. Kemudian yang kelima, fungsi dari perencanaan produksi adalah mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Jadi setelah kita mengetahui produk kita bisa mengarahkan membuat semacam penyusunan atau jadwal atau apapun itu namanya dalam hal produksi barang. Oke, selanjutnya kita lanjut faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Yang pertama adalah faktor produksi alam. Ya, tentunya ini sangat tidak bisa dihindarkan, tanah, yang berhubungan tanah, air, ya. Kemudian barang tambang, kalau kita menggunakan barang tambang seperti di daerah kita, daerah Tonasa, ya. Di situ juga tentunya sangat juga bergantung dengan barang tambang. Jadi kapan habis ya tentunya kan tidak bisa berproduksi lagi gitu. Itulah kekurangannya. Kemudian udara itu juga sangat berpengaruh, kemudian sinar matahari yaitu secara produksi secara alam ya. Jadi ini di luar dari jangkauan manusia. Kemudian faktor yang kedua faktor produksi tenaga kerja. Jadi tenaga kerja manusia tetap dibutuhkan untuk mengoperasikan peralatan listrik. Jadi meskipun sekarang ini tenaga kerja itu sudah banyak digantikan oleh mesin-mesin, tapi bagaimanapun yang mengerjakan, yang mengoperasikan peralatan alat produksi itu atau mesin-mesin itu tetap dibutuhkan yang namanya manusia, ya karena
peralatan itu tidak bisa bekerja secara sendiri tanpa dioperasikan oleh manusia. Kemudian faktor produksi modal. Ya, faktor produksi modal ini mempercepat dan menambah kemampuan dalam memproduksi. Ya, tentunya produksi modal dalam hal ini adalah modal usaha, ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk barang, itu adalah bagian dari produksi modal. Kemudian yang keempat, faktor yang mempengaruhi terhadap perencanaan produksi adalah faktor produksi keahlian. Ya, keterampilan individu atau perseorangan untuk berkoordinasi dan mengelola faktor produksi ini untuk menghasilkan barang dan jasa ini sangat penting. Jadi biar bagaimana keterampilan yang dibutuhkan dari tenaga kerja itu sangat penting. Jadi hanya yang biasanya kalau tidak terlalu produktif atau mungkin dia tidak punya keahlian, tentunya perusahaan itu tidak bisa menerima pekerjaan kita kalau kita tidak punya keahlian. Jadi skill kemampuan dari tenaga kerja itu tetap dibutuhkan, di upgrade untuk diupdate keterampilannya sehingga bisa menghasilkan barang dan jasa yang tentunya lebih bagus lagi dari yang sebelumnya. Oke, selanjutnya faktor sistem produksi. Ya, sebagaimana kita tahu sistem itu bagian satu kesatuan yang utuh, ya. Jadi begitu pun di perusahaan adalah gabungan beberapa unit atau elemen produksi yang saling berhubungan dan saling menunjang untuk melaksanakan proses produksi dalam perusahaan tertentu. Ya, seperti itu. Jadi misalnya di perusahaan itu tidak serta-merta misalnya buruh atau apa, kerja kasar itu tidak bisa diabaikan juga karena tanpa mereka itu tidak bisa bekerja dengan bagus. Mungkin bagian cleaning service apa dan sebagainya. Kalau perusahaannya kotor dan sebagainya tidak bersihkan pada cleaning service itu tidak, kita tidak bisa nyaman dalam bekerja. Adapun elemen-elemen produksi yang mendukung ini adalah perusahaan itu sendiri, kemudian lokasi pabrik, ya, ini juga berpengaruh, kemudian fasilitas pabrik ini berpengaruh, kemudian standar produksi yang digunakan dalam perusahaan seperti apa. Ya, kalau sudah perusahaan besar biasanya berbasis ISO, sudah standar internasional, ya. Kemudian lingkungan kerja karyawan. Ya, jadi lingkungan kerja karyawan ini sangat penting tentunya dalam suasana dalam bekerja, ya. Tentunya harus suasana yang bagus, ya, tidak ada yang marah-marah, bosnya marah-marah, anak buahnya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi suasana lingkungan kerja itu sangat mendukung untuk bekerja. Jadi biar bagaimanapun mungkin ada yang jauh rumahnya dari tempat kerja, tapi karena lingkungan kerja karyawan yang bagus, tentunya dia tidak berpikir sampai ke sana karena mungkin sistem kekeluargaannya bagus dan sebagainya, itu sangat berpengaruh dalam pekerjaan kita. Oke, selanjutnya tentang perancangan produk. Ya, di tahapan pembuatan sebuah produk, yang pertama kita melakukan namanya istilahnya adalah market research atau melihat atau mengadakan penelitian tentang kebutuhan pasar. Ya, jadi membuat sebuah produk tentunya berdasarkan kebutuhan dari masyarakat itu atau orang konsumen, ya. Kemudian setelah itu kita melakukan brainstorming. Nah, brainstorming itu berarti curah pendapat atau ide. Kira-kira produk apa yang cocok untuk pasar ini atau orang di lingkungan ini atau di daerah ini kita akan buat. Kemudian menentukan tujuan dan batasan produk, ya. Tujuannya untuk apa dan produk yang kita produksi itu tentunya tidak kita batasi, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, setelah ada tujuannya, kita menggambarkan produk kita desain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian setelah itu melakukan review produk, ya, kita lihat dulu, kita cek and recheck dulu. Kemudian setelah itu membuat prototype atau sampel dari produk yang kita buat. Setelah itu kita melakukan uji coba produk yang digunakan, akan digunakan atau diluncurkan kepada masyarakat atau kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian jika sudah diuji coba, dilihat perkembangannya seperti apa, ya, kekurangannya di mana, ya, kelebihannya di mana produk yang kita buat. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan produksi massal jika produk yang kita buat itu sudah
banyak digunakan dan tidak ada kendala dalam hal penggunaan dan tidak tentunya aman bagi penggunanya. Kemudian setelah itu kita produksi massal supaya produk ini tetap bagus. Tentunya kita harus melakukan garansi terhadap produksi atau produk yang kita buat, ya. Jadi kalau misalnya barang yang diterimanya rusak atau baru beberapa kali penggunaan rusak, tentunya perusahaan harus menanggung atau melakukan garansi perbaikan terhadap produk-produk yang dihasilkan itu. Ini supaya menjamin kepuasan konsumen sehingga dia tidak beralih ke produk yang lain. Oke, saya pikir itu untuk materi hari ini. Yang pertama tentang sumber, saya ambil dari buku Produk Kreatif dan Kewirausahaan Teknik Instalasi Tenaga Listrik kelas 12 SMK dengan penerbit Andi dari Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe materi ini atau video ini kepada teman-teman Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.